Depan aja taruh aja. Taruh di meja aja, taruh di meja aja. Ayo siapa yang kamu? Tarik nih. Tilawah. Ya Allah. Matiin ya. Terima kasih wifi-nya. Oh iya sudah. Berarti wifi di rumah error. Ini Al-Qur'annya. Mana Bu Parmi? Ini pakai Al-Qur'an ini. Kemana? Surat apa sih? Al-Baqarah ayat 8. Al-Baqarahnya ya Biro. Hah? Ayatnya apa? Lihat di situ. Coba di situ betul. Berapa sih? 182. Oh ini. Biar di situ satu saja. Enggak, udah benar sudah. Enggak, itu nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai bisa maju dulu sebentar. Satu lagi. 182. Yang memungkinkan, yang nggak memungkinkan. Ini nih paman. Yang memungkinkan Paman silakan Bapak maju. ada ya? Paman udah yang di berapa? Kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Ini sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan dan rahmatnya semata alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di Jumat sore yang kita cintai. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya istiqomah. Baiklah ibu-ibu jamaah majelis taklim kelas yang kami hormati, mari kita buka taklim kita dengan membaca umur kita. Ila hadiniyah wa quliniyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai berapa ya Rabbal alamin. Selanjutnya tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182 yang akan dibawakan oleh Ibu Suparmi dan sari tilawah oleh Ibu Ros. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Sampai 182 sampai berapa? 186. Ya 182 sampai 186. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن يصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منهم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya
dan mengagukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan semua orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman. Bila kita pengen hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hati awal dan sanidillah sudah kita gunakan bersama. Terima kasih pada Ibu Suparmi dan Ibu Rosnani. Sebelum kita masuk ke acara inti, baiknya kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Taklim kita kepada beliau, Ibu Kopsatun yang saya hormati. Kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang sayang Allah, sedikit saja informasi yang saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:10 Bu. Susah ya mau jam 4. Apalagi tim sholawat saya sekarang lagi belajar nagong setiap hari Jumat jam 1 siang sampai asar. Kayak tadi Bu Parmi, Bu Rodiatun dan teman-teman yang lain. Jadi yang biasanya bersholawat duluan belum datang. Nah ibu-ibu nggak dengar sholawat, sampai ngajinya libur ya. Gimana ini? Kan ini buat saya. Ya ibu-ibu kan harus dengar sholawat itu kalau mau ada ngaji di masjid gitu. Kalau nggak ada halo-halo, sampai libur ya. Enggak Bu ya. Jadi gini, kalau libur pasti kita kasih pemberitahuan gitu ya. Jadi selama tidak ada pemberitahuan, ngaji jalan terus gitu insya Allah. Walaupun belum dipanggil-panggil tuh dari sholawat. Nanti tim sholawat kita jadwal. Ya itu. Jadi ini Bu, informasinya yang pertama adalah di Masjid Al-Ikhlas alhamdulillah sudah kita buka untuk yang mau ibu-ibu yang mau belajar Al-Quran setiap hari Sabtu jam 1 siang Bu di sini di tempat sholat ibu-ibu. Sekarang baru ada murid 7 orang. Jadi barang siapa yang mau belajar, hayu monggo kita tunggu jam 1 siang hari Sabtu. Terus kalau yang nggak bisa hari Sabtu di Yayasan Bundaris ya, tempatnya itu setiap hari Kamis jam 10 pagi. Ibu tinggal pilih aja mana yang kira-kira bisanya hari Kamis apa hari Sabtu. Kalau hari Sabtu jam 1 di masjid, kalau hari Kamis jam 10 di Yayasan Bundaris ya, di Blok B. Nah sekarang ada lagi program baru dari Yayasan juga untuk belajar nagom Al-Quran Bu. Tahu nggak nagom Bu? Yang ada irama bayati gitu, nahawan gitu. Jadi ada belajar membaca Al-Quran, ada juga irama yang harus dipelajari namanya nagom. Ibu-ibu yang sudah bagus bacaannya, mungkin mau memperindah bacaannya itu boleh. Sudah dimulai itu sudah 2-3 kali ya. Itu waktunya setiap hari Jumat jam 1 dan hari Sabtu jam 1 di Yayasan Baik Al-Hasan. Setiap Jumat dan Sabtu jam 1 siang sampai 2 jam sampai jam 3. Ya insya Allah ibu-ibu yang mau belajar monggo ditunggu pendaftarannya. Itu aja dari kami. Karena ini sebentar lagi Kak Najwa dan Kak Almira mau menyampaikan, mohon perhatiannya dari ibu-ibu. Beliau akan menyampaikan aplikasi Mas Mina. Ibu udah baca ya, udah tahu aja ya. Yang ada di samping masjid itu tulisan tuh, nah itu namanya aplikasi Mas Mina. Apa sih nanti kakak-kakak yang akan menjelaskannya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, kalau begitu kita panggil ya Irma dan Kak Najwa. Persilakan.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Najwa dan saya Alvira. Mungkin ibu di sini bertanya-tanya kayak sebenarnya kita mau ngapain gitu. Saya dan Alvira di depan sini di saat. Jadi ibu udah pernah dengar sebelumnya kalau misalkan Alifas ini sekarang udah pakai aplikasi namanya Masmina yang bisa ibu download di Play Store, tapi jangan Masmina. Terus mungkin kayak bingung gitu, ini sebenarnya aplikasinya untuk apa sih? Nah, aplikasi ini bisa untuk sedekah, bisa untuk infak juga, bisa untuk zakat. Ini aku kasih lihat untuk aplikasinya kalau kayak gini bu. Nah, terus kami juga kan lagi marak banget ibu kayak nabung Quran, nabung kurban gitu. Nah, di aplikasi Masmina juga bisa ibu buat nabung kurban gitu. Jadi sebenarnya memudahkan ibu-ibu untuk berbuat kebaikan ke Masjid Al-Ikhlas, tapi dari mana aja ibu dari sambil berada di rumah, ibu bisa berinfak sambil ibu nonton TV, ibu bisa nabung kurban jauh dari rumah, bisa melakukan segala kegiatan kebaikan untuk Masjid Al-Ikhlas. Itu sih ibu sebenarnya fungsi dari aplikasi ini. Mungkin nambahin sedikit ya Kak. Mungkin bagi ibu-ibu yang bawa HP boleh dicoba Bu. Kita download bareng-bareng Bu. Saya aja baru diajarin. Kita langsung praktek aja Bu. Yang bawa HP, yang ada paketnya, yang nggak ada paketnya boleh berbagi ya. Boleh dipandu Kak. Silahkan. Buka aplikasi, buka Play Store dulu. Silahkan buka Play Store. Udah? Kalau udah Play Store, cari Masmina. Mi-nya double. Masmina pakai saya. Masmi intinya 2. Saya aja. Sudah Bu, kalau udah ketemu Masmina, silahkan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kalau ada yang kesulitan, boleh panggil Kak Irma atau Kak Najwa. Kak Najwa ini putri Ustaz kita loh Bu. Kalau ada yang belum tahu, putrinya Pak Ustaz Yusuf. Kalau Kak Irma ini putrinya Ibu Minati. Jadi mereka berdua adalah anak-anak kita Bu. Alhamdulillah ilmunya berguna buat mengembangkan masjid kita, sehingga kita lebih mudah untuk berdonasi, berinfak maupun berkurban. Bagi yang ikut tabungan kurban bisa melalui aplikasi ini Bu. Nanti akan dipandu oleh Kak Najwa dan Kak Irma.
Ibu-ibu di sini yang udah nabung kurban ada nggak? Buria aja ya. Buria, Buros, ya. Nah, nanti Bu ini kita juga baru mau masuk nih. Jadi nanti kalau kita sudah punya aplikasi Masmina, di setiap kita bisa melihat tabungan kurban kita ada berapa gitu. Jadi sebenarnya tertib administrasi kan ya. Jadi kalau sekarang nih tabungan kurban kan saya mengerjakannya masih manual. Saya admin yang ada di grup punya data tapi manual. Nanti saya baru cross check sama kalau saya sudah print rekening koran. Nah, kalau ibu sudah punya Masmina, nanti ibu bisa melihat sendiri, oh tabungan kurban saya sudah ada 1 juta, misalnya kayak gitu. Jadi seperti buku tabungan pribadi bisa lihat di Masmina. Ya insya Allah nanti mungkin tahap awalnya di tabungan kurban ya, untuk yang 22 orang itu mungkin kita duduk bareng sama-sama biar bisa melihat ya. Itu kali ya, baru nanti terbukti, oh iya, manfaatkan langsung jelas. Karena saya punya kepikiran kepengen ngadain tabungan umroh tuh gitu loh, ya kan, tabungan umroh itu bisa transfer langsung, nggak pakai titip kulturalnya pakai saya. Sekarang sih kita udah jalan di tabungan umroh, tapi baru beberapa orang, cuman masih belum maksimal. Dan nanti kalau sudah ada ini, setelah tabungan kurban tertib administrasi, baru nanti kita coba tabungan umroh. Kak Najwa, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin dari saya dan Almira itu aja situ, jadi ibu bisa ekspor sendiri aplikasinya apa aja. Ini mudah banget ya Bu digunakan, tinggal di otak-atik aja, ini pasti bisa buku panggilnya gitu, mudah banget. Kurang lebihnya mohon maaf, ibu jangan lupa download ya Bu aplikasinya Masjid Al-Ikhlas, namanya Jamaah Masmina di Play Store. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Ya ibu-ibu, untuk aplikasinya nanti dilanjut di rumah ya Bu, minta ajarin anak-anak. Kalau takut salah, saya juga suka takut salah. Jadi nanti dilanjut di rumah. Karena udah sore, udah jam 5 lewat, mari kita lanjut ke acara inti kita, yaitu kajian bersama Ustaz Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Sibuk. Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua RW, Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, dan jamaah ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melaksanakan kajian di Jumat sore di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, hidayahnya dan keberkahannya. Dengan hadirnya kita di masjid ini, insya Allah menjadi jalan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesilapan kita. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semuanya. Semoga dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah menjadikan kita senantiasa
istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kajian kita pada kitab Fiqhus Sunnah. Hari ini kita melanjutkan mungkin lebih detail ya tentang bab haji dan umroh. Kebetulan kita sudah menyelesaikan 2 buku jilid 1 dan jilid 2. Sekarang kita memasuki jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Muhammad Sayyid Sabiq. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 96 sama 97, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Itu ya Bu yang ada, bisa dibaca nanti di surah Al Imran ayat 96 97. Aplikasinya udah bisa semuanya Bu? Insyaallah. Tadi anak kita sudah menyampaikan. Mungkin Ibu bilang kembarannya sesusuk ya? Iya, emang agak mirip Bu sama saya Bu. Kebetulan anak saya memang. Tapi 2 ini memang dari kecil berteman Bu mereka. Nah, sekarang kerja juga bareng. Jadi ya mudah-mudahan bisa mengembangkan kegiatan masjid kita. Memang aplikasi ini memang dibutuhkan karena di samping nanti tujuannya untuk tabungan seperti tadi sudah disampaikan, ini juga memudahkan nanti kalau kondisi BMT kita sudah bisa lebih baik, jadi jamaah tidak perlu kemana-mana lagi belanja, cukup buka aplikasi Mas Mina, tinggal pesan, itu nanti tinggal diantar ke rumah. Jadi targetnya ke sana. Dan sudah ada beberapa masjid juga yang menggunakan itu, tapi Al-Ikhlas menjadi pionir awal untuk aplikasi ini, karena memang aplikasi ini dibuatnya di Villa Dagotol. Jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan pada ibu-ibu semuanya untuk bisa berinfak lebih mudah, lebih cepat, karena nggak perlu lagi harus datang ke masjid untuk masukin ke tromol ya. Saya lihat ada beberapa jamaah kita itu yang rajin Bu, kalau pagi, siang itu datang masukin infak tuh ke tromol yang ada di bawah jendela. Jadi ini lebih memudahkan. Mudah-mudahan, dan itu sudah dipisah-pisah untuk kegiatan apa saja, baik itu ZIS, OTA, atau mungkin kegiatan operasional masjid kita. Sengaja kita buat seperti itu supaya pada saat nanti pelaporan semua sudah jelas di awal. Jadi bendahara masjid sudah Pak Hajianto tidak kebingungan lagi rekeningnya mana. Kalau satu rekening itu agak kesulitan karena harus memilah-milah mana yang uangnya ZIS, mana yang uangnya OTA, mana yang uangnya operasional masjid. Nah itu kesulitan kita ketika kita menggunakan satu rekening. Alhamdulillah hari ini masjid kita sudah ada 6 rekening. Salah satu rekening itu digunakan untuk tabungan kurban yang tadi disampaikan oleh Bu Kopsa. Jadi semuanya sudah kita buat, alhamdulillah. Jadi bagi ibu-ibu tinggal lihat nih, saya mau apa nih kegiatannya. Saya mau nyumbang ke ZIS, boleh. Mau nyumbang ke orang tua asuh, boleh. Mau ke operasional masjid, bisa. Tinggal dilihat nanti di dalam di dalam aplikasinya. Ya insya Allah lebih memudahkan, lebih memudahkan kita untuk
terus berbuat kebaikan untuk masjid dan lingkungan kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita lihat, kita sebenarnya sudah pernah bahas sedikit tentang haji. Jadi saya tidak perlu menjelaskan definisinya. Saya langsung masuk ke keutamaan haji. Kita sudah tahu bahwa definisi haji itu ya pasti pelaksananya di kota Mekah di hari yang sudah ditentukan, dan semua dilaksanakannya di sekitar kota Mekah. Nah, keutamaan haji, agama Islam telah mendorong para pemeluknya untuk melaksanakan haji. Hal itu karena haji merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Nah, keutamaan haji yang pertama adalah haji adalah amal yang paling utama. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling utama. Maka Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasuli. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya kemudian, apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, summa jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasulullah amal yang paling utama itu? Maka Rasulullah menjawab, hajjun mabrur, haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Jadi benar-benar pelaksanaannya itu kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan tidak ternodai oleh apapun. Seperti menurut Hasan, haji yang mabrur adalah haji yang membuat pelakunya zuhud dari dunia dan menyenangi akhirat. Rasulullah bersabda, haji yang mabrur itu membuat pelakunya menyedekahkan makanan dan memiliki ucapan yang santun. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya orang yang melaksanakan haji itu ketika hajinya mabrur, maka dia lebih mudah berinfak. Empatinya makin baik kepada fakir miskin. Tidak pelit dia mengeluarkan hartanya untuk memberi makan kepada fakir miskin. Tidak pelit dia kepada hartanya untuk membantu saudaranya yang kesusahan. Yang kedua, apalagi ucapannya santun. Tutur katanya baik, tutur katanya sopan, tutur katanya menyenangkan didengarnya. Jadi ketika ada orang yang pulang haji, tutur katanya masih tidak bisa terjaga dengan baik, lisannya masih aur-auran cerita macam-macam, maka ini dipertanyakan kemabruran hajinya. Secara hukum dia sudah gugur pelaksanaan hajinya. Artinya rukun yang kelima dalam Islam itu sudah gugur. Tetapi apakah hajinya mabrur atau tidak? Nah, itu persoalan yang kedua. Karena itu cara melihat seseorang yang hajinya mabrur itu, lihat sikapnya ketika dia pulang haji. Lebih baik atau tidak? Kalau dia lebih baik, maka insya Allah itu pertanda bahwa hajinya mabrur. Dan banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika pulang haji, Masya Allah, yang tadinya malas ngaji jadi rajin ngaji, yang dulunya sebelum haji nggak pakai hijab, pulang haji hijabnya Masya Allah, yang dulunya malas ke masjid, pulang haji rajinnya luar biasa berjamaah di masjid. Nah, itu tanda-tanda bahwa haji seseorang itu menjadi mabrur. Dan salah satu tanda haji mabrur itu adalah it'amut ta'am. Dia ringan untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu dua tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, haji itu adalah jihad. Jadi haji yang kita laksanakan atau yang akan kita laksanakan itu adalah jihad fi sabilillah. Hasan bin Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata,
sesungguhnya aku penakut dan lemah. Beliau bersabda, halumma ila jihad la syaukata fi al-hajj, kata Nabi. Lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan, yaitu haji. Maksudnya ini orang datang kepada Nabi ngadu, ya Rasulullah, saya nggak bisa berjihad lagi mengangkat senjata dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya sudah lemah, saya sudah tua. Maka kata Nabi, halumma ila jihad la syaukata fi. Kata Nabi, lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan senjata, yang tidak memerlukan kekuatan tenaga yang ekstra. Maka kata Nabi, laksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihadul kabir wad dhaif wal mar'ah al hajj. Jihadnya orang yang telah lanjut usia. Nah, ini ibu-ibu yang sudah lanjut usia, bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Jihadnya, kata Nabi, orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang lemah secara fisik, dan wanita adalah melaksanakan haji. Jadi kalau ibu-ibu datang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, maka sama saja ibu berjihad di medan perang. Karena ini disampaikan sendiri oleh Rasulullah bahwa haji itu merupakan jihadnya mereka yang sudah sepuh, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang lemah secara fisik, dan kaum wanita. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami, nah maksudnya kaum wanita, ya, Aisyah bertanya, apakah kami kaum wanita boleh ikut berjihad? Beliau bersabda, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Kalian memiliki jihad yang paling utama. Di Nabi mengatakan kepada Aisyah, kalian memiliki jihad yang paling utama, yaitu haji yang mabrur. Ya Bu ya, jadi ibu-ibu menjadi penting buat mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena dengan ibadah hajinya ibu-ibu, maka itu menjadi jihad yang sebanding dengan berperangnya seorang laki-laki di medan pertempuran, ya, di jalan Allah tentunya. Selanjutnya, haji adalah penghapus dosa. Ya, tadi keutamaan yang pertama tadi, haji adalah amal yang paling utama. Kemudian yang kedua, haji adalah jihad bagi mereka yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah, dan wanita. Yang ketiga, haji adalah penghapus dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja lillah falam yarfus wala yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji sedangkan ia tidak berkata jorok, lisannya dijaga Bu. Kenapa kemudian efeknya haji itu, kalau orang bisa menjaga lisannya pada saat pelaksanaan haji, maka insya Allah dia akan berpengaruh secara psikologis ketika nanti dia selesai melaksanakan haji, maka lisannya akan lebih terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat pelaksanaan haji itu lam yarfus, kita dilarang untuk berkata jorok, berkata hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Walam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan fasik, dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa kecil pada saat dia berhaji. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 9 atau ada yang memulainya dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Zulhijjah, dia full betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sholat sunnah,
qiraatil Quran, berzikir, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Selama itu kaitannya dengan ibadah. Kalau dia rutinkan itu, dia jaga itu dengan baik, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali seperti ia terlahir dari rahim ibunya. Seperti ia terlahir dari rahim ibunya. Kayaumi waladathu ummuh. Sama seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya orang itu tidak punya dosa. Dosa-dosanya diampuni karena pada saat dia melaksanakan haji, dia kuatkan niatnya karena Allah, dia kuatkan ikhlasnya dan sabarnya karena Allah, dia jaga lisan dan perbuatannya karena Allah sampai pelaksanaan ibadah haji selesai. Maka jaminannya adalah raja'a kayaumi waladathu ummu. Dia kembali seperti orang yang tidak memiliki dosa, seperti anak yang baru terlahir dari rahim ibunya. Amr bin As radhiyallahu an berkata, ketika Allah telah membukakan hatiku untuk memeluk Islam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ulurkanlah tanganmu agar aku berbaiat kepadamu. Berbaiat itu mengambil janji, sumpah. Ya. Beliau mengulurkan tangannya, tapi aku masih menggenggam tanganku. Lalu bertanya, wahai Amr, ada apa denganmu? Aku menjawab, aku mengajukan syarat. Beliau bertanya, kamu mensyaratkan apa? Kata Amr menjawab, agar dosa-dosaku diampuni. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, hijrah menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, dan haji menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa fadilahnya haji itu luar biasa. Yang sudah berhaji udah banyak ya Bu? Yang sudah haji udah banyak ya Bu? Banyak yang belum ya? Banyak kan yang belum. Paling tidak gini Bu, kalau belum niatin, tapi nggak niat aja. Nah, nabung haji Bu. Ustaz, nunggunya 30 tahun. Yang penting kita udah nabung. Masalah nanti kita jadi berangkat atau tidak, niat kita sudah dilihat sama Allah. Siapa tahu aja, kita nggak tahu, tiba-tiba ada rezeki bisa ambil haji plus, kan gitu. Karena Allah lihat, ini hambaku udah hatinya udah pengen banget haji, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Ada rezeki ke mall, ya. Ada rezeki ke showroom, gak jadi-jadi tuh. Kan kata Ustaz yang penting niat, una nabung. Iya Bu, tapi kalau benar-benar udah niat, utamakan niat hajinya, berangkat dulu. Bahkan ada ulama yang bilang begini, Bapak udah haji belum? Belum Pak Ustaz. Kenapa nggak haji? Nggak ada duit Pak Ustaz. Bapak punya apa? Ada mobil 3, rumah 2, tanah sekian kapling. Belum haji? Belum. Mau haji nggak? Pengen sih. Udah nabung? Belum. Jadi nggak kelihatan niatnya. Ditanya, itu Bapak kalau jual mobil 1 harganya berapa? Alhamdulillah 250 juta. Setelah jual aja 1. Jual 1, berangkat haji. Gugur kewajib hajinya, rukun imannya selesai yang kelima. Nah ini enggak, takut hartanya habis karena berhaji. Padahal janji Rasulullah, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah kembali tidak dalam keadaan miskin. Justru mereka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kalau udah urusan kaya kembali nih, pasti semangat. Oh, udah kalau begitu saya jual yang mobil harganya 250 Ustaz, biar saya berangkat. Tapi ingat, lurusin lagi niatnya kalau udah begitu.
Jangan-jangan mau berangkat haji jual mobil supaya kaya pulangnya, bukan karena melaksanakan ibadah haji. Nah, ini lagi harus dijaga ya. Jadi ibu-ibu yang punya mobil 3 jual 1 buat haji ya Bu. Insya Allah dikembalikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keempat, satu lagi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah haji dan umroh secara beruntun, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Tuh, ini baru tadi kita ngomong, hadisnya muncul nih. Jadi laksanakanlah haji dan umroh secara beruntun, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Seperti alat peniup api menghilangkan kotoran besi, kotoran emas, dan kotoran perak. Tidak ada balasan yang pantas atas haji yang mabrur kecuali surga. Ibu pernah lihat pandai besi, Bu? Nggak pernah ya? Pandai besi itu kan kalau yang manual, dia itu pakai pompa tuh. Sebenarnya bukan untuk niup apinya, tapi salah satu fungsinya adalah membuang debu-debu yang melekat pada besi yang akan dibentuk menjadi benda tajam. Itu Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu seperti alat peniup api, menghilangkan kotoran besi, kotoran emas, dan kotoran perak. Jadi ketika kotoran-kotoran itu hilang, maka emasnya menjadi emas murni, peraknya menjadi perak yang murni. Ditiup, dibuang, semua kotoran dan dosa-dosa itu dibuang, termasuk kefakiran kalau menurut hadis ini. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu akan diganti oleh Allah lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Yang keempat, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah, in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Orang-orang yang melaksanakan haji dan orang-orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Itu ya, wafdullah, tamu-tamu Allah. Jadi orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka mengajukan sesuatu, memohon kepada Allah, Ia akan mengabulkan permohonan mereka. Dan jika mereka memohon ampunan kepadanya, Ia akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kita jauh-jauh dari Indonesia datang ke Saudi. Hitung-hitung banyak amat tuh duit keluar. Tapi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita datang ke sana sedang datang untuk bertamu kepada Allah. Kalau kita bertamu, diundang bertamu ke istana presiden misalnya, bangganya kita luar biasa. Biasanya kalau udah tamu-tamu yang datang ke istana itu sudah disiapin hadiah yang bagus. Yang hadiah itu pasti lebih bagus daripada hadiah yang ketika kita diundang sama kepala desa. Ya gitu ya. Nah sama dengan Allah, Bu. Ketika azan berkumandang di masjid, kita datang ke masjid nih. Sebenarnya Allah sudah siapkan hadiah bagi orang-orang yang datang salat berjamaah, khususnya laki-laki. Tapi apa yang Allah siapkan di masjid ini itu tidak seberapa dengan apa yang Allah siapkan di sana ketika kita datang bertamu kepada Allah di Baitullah. Pasti lebih banyak yang Allah siapkan di sana. Kenapa? Usaha kita lebih maksimal, pengorbanan kita lebih besar. Tidak saja tenaga kita yang kita keluarkan, tapi materi yang kita keluarkan juga besar. Sehingga Allah melihat itu. Bahkan Allah begitu bangga kepada para malaikatnya ketika melihat hamba-hambanya yang datang dari jauh untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah dan Madinah, di kota Mekah. Sampai Allah memberikan
kepada malaikat, menyampaikan kepada malaikat, saksikan hamba-hambaku. Mereka datang dengan susah payah, mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di tempat yang aku sucikan. Bangga Allah di hadapan malaikat. Allah tunjukkan kebanggaan itu dan memanggil para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian wafdullah salasa. Tamu Allah itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Jadi tamu Allah itu ada 3. Al-hajju, orang yang berhaji. Yang kedua, al-mu'tamir, orang yang melaksanakan ibadah umrah. Yang ketiga, al-ghazi, orang yang berperang fisabilillah. Itu tamu Allah. Ya, jadi 3 itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kelima, pahala haji adalah surga. Jadi pahala haji adalah surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rasulullah SAW bersabda, ini ketahuan bukunya jarang dibuka, makanya lengket. Satu umroh ke umroh berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tidak ada balasan yang pantas atas haji yang mabrur kecuali surga. Ya, jadi sekarang gini Bu, kita belum haji, secara ekonomi kita nggak mampu, mau jual sesuatu tinggal ya di rumah doang. Maka kalau melihat hadis ini, maka yang harus kita kuatkan hari ini adalah satu, niat kita. Yang kedua, ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah sebesar apapun itu. Karena rezeki itu datang bukan semata-mata dari pekerjaan kita, tapi rezeki itu datang, salah satu jalannya adalah bagaimana Allah menyaksikan usaha kita dengan berbagai cara yang dibenarkan Allah untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka Allah biasanya mendatangkan rezeki itu dari sesuatu yang kita tidak duga-duga. Karena itu kuatkan niat aja dulu. Mulai ikhtiar untuk menabung. Saya cuma bisa 100.000 Ustaz setiap bulan. Nggak apa-apa, itu pemulung. Ada petani berapa puluh tahun dia menabung, 20 tahun menabung bisa haji. Karena niatnya kuat, azamnya kuat. Sehingga Allah mudahkan itu jalannya. Nah, kita pun sama seperti itu. Jadi dengan niat yang kuat, dengan ikhtiar yang maksimal, insya Allah Allah mudahkan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, rumah ini Baitullah adalah pondasi Islam. Barang siapa yang pergi menuju rumah ini untuk haji atau umroh, maka Allah menanggung akan memasukkannya ke surga jika dia mencabut nyawanya. Jadi ini jaminan Bu, jika dia mencabut nyawanya dan membalasnya dengan pahala dan ghanimah jika dia mengembalikannya ke kampung halamannya. Jadi maksudnya gini Bu, kalau seandainya ada orang berangkat haji atau umroh ditakdirkan meninggal di sana, maksudnya gitu, ditakdirkan meninggal di sana, maka kata Allah, kata Rasulullah, Allah menanggung memasukkannya ke surga. Jadi kalau ada keluarga kita, entah orang tua kita, entah saudara kita, entah kerabat kita yang lain, berangkat haji atau umroh meninggal di sana,
nggak usah ngeluh, nggak usah bersedihnya luar biasa, Bu. Justru kita harus syukuri. Kenapa? Sudah dijamin surga sama Allah. Kan banyak tuh, Bu, kalau berangkat, ada yang berangkat haji atau umroh, banyak yang meninggal di sana. Kalau jamaah haji Indonesia misalnya 210.000, biasanya rata-rata yang meninggal itu 200 orang. 200 sampai 300 orang. Nah, mereka ini ketika dia datang untuk melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan, itu karunia sebenarnya. Itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka, ditakdirkan meninggal di sana. Mereka akan disolatkan di Masjidil Haram kalau meninggalnya di Mekah. Kalau meninggalnya di Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi. Kebayang tuh, yang sholatin kita berapa juta orang. Kata Nabi, 40 orang beriman mensolatkan satu jenazah, maka jenazah itu dijamin diampuni dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah. Ini yang mensolati kita jutaan orang, yang kita yakin mereka adalah orang-orang yang kuat imannya dan ketakwaannya kepada Allah. Dijamin surga. Makanya orang-orang penduduk Mekah Madinah itu, kalau ada keluarganya yang meninggal, itu berebut mau disolatkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Jadi kalau ada kerabat kita atau kita sendiri misalnya ditakdirkan meninggal di sana, alhamdulillah. Karena orang-orang yang meninggal di sana adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sesungguhnya mendapat hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita bersedih, wajarlah kita bersedih karena kita kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Tapi satu sisi juga kita harus mensyukuri bahwa ternyata Allah mentakdirkan keluarga kita, orang tua kita dipanggil di sana. Insya Allah dijamin surga. Baik. Nah, ini satu lagi. Biaya haji seperti biaya jihad. Ini Rasulullah bersabda, "An-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhamu bi sab'imi'ati dhi'fin." Kata Nabi. Pahala biaya haji seperti pahala biaya berjihad di jalan Allah, yaitu 1 dirham dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Jadi kalau ibu membayar haji reguler sekarang itu berapa? 50 juta ya? 50 ya? 52 kalau nggak salah ya. 52 dikalikan 700 aja tuh, Bu. Nilai pahalanya di hadapan Allah kalau kita hitung secara materi. Tapi di luar itu Allah sudah siapkan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang berhaji dan berumroh dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah. Baik, selanjutnya kuantitas haji yang wajib. Para ulama sepakat bahwa haji tidak wajib dilakukan berulang-ulang. Itu, Bu, ya. Jadi kewajiban haji itu hanya satu kali. Jadi para ulama sepakat bahwa haji tidak wajib dilakukan berulang-ulang. Haji hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup, kecuali jika seseorang bernazar untuk haji. Dia sudah haji, sepulang dari haji dia bernazar, kalau anak saya diterima di UGM misalnya atau di perguruan tinggi negeri, maka saya akan melaksanakan ibadah haji. Maka saat itu walaupun dia sudah melaksanakan ibadah haji, dia punya kewajiban berhaji jika anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. Wajib dilaksanakan. Kenapa? Itu nazar. Walaupun kata Rasulullah, nazar itu tidak akan mengubah takdir Allah. Tapi kalau kita sudah bernazar, wajib kita tunaikan. Ya. Maka ia wajib melaksanakan nazarnya. Melakukan haji lebih dari 1 kali merupakan sesuatu yang sunnah. Jadi kalau ada orang yang bolak-balik melaksanakan haji, yang 1 kali wajib, sisanya menjadi ibadah sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berceramah kepada kami. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas,
Innallaha azza wa jal qad farada alaikumul hajj fahujju, kata Rasulullah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka laksanakanlah. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah wajib dilakukan setiap tahun? Beliau diam hingga orang itu mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Jadi Nabi ditanya, apakah wajib dilakukan setiap tahun? Sahabat ini bertanya 3 kali, Rasulullah diam. Maka pada pertanyaan ketiga Rasulullah bersabda, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, kata Rasulullah. Kata Nabi, jika aku menjawab iya dari pertanyaan tadi, apakah wajib dilaksanakan setiap tahun, kata Nabi, kalau aku menjawab iya, maka haji akan menjadi wajib dilaksanakan setiap tahun. Itu kenapa Nabi Rasulullah SAW diam dari pertanyaan itu, karena Rasulullah tidak mau haji itu menjadi beban kita untuk melaksanakannya setiap tahun. Tuh bayangin Pak, Rasulullah itu begitu cintanya sama kita itu, dia nggak mau melakukan hal-hal yang memberatkan umatnya. Salah satunya tentang pelaksanaan ibadah haji. Bisa kebayang tuh Bu, kalau Rasulullah bilang iya, repot kita tiap haji berangkat haji. Mau naik apa? Naik getek kali ya. Saking susahnya. Sekarang aja kita naik haji antriannya sudah berapa puluh tahun. Jakarta 25 tahun. Ada yang kemarin saya dengar sampai 30 tahun. Nah itu gimana itu antriannya? Kita daftar di usia 40 tahun. Nanti sampai 30 tahun. Begitu 70 tahun. Ya Allah. Mudah-mudahan sehat ya Bu, panjang umur dengan kebaikan. Amin. Kemudian beliau bersabda, Daruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim. Kata Nabi, janganlah kalian mempertanyakan kepadaku apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sungguh umat sebelum kalian menjadi binasa karena banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Maksud Nabi gini Bu, kalau sudah diwajibkan itu atau disunahkan itu nggak usah tanya lagi, udah laksanain aja. Satu contoh nih, Ibu buka surah Al-Baqarah, kisahnya Bani Israel yang membunuh seseorang. Mau dibuktikan siapa pembunuhnya, datang ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu siapa pembunuh orang ini? Nabi Musa bilang, potonglah sapi betina. Nah, orang Yahudi karena banyak bertanya, sapi betinanya seperti apa ya Nabi Allah? Sapi betinanya itu tidak cacat, masih bagus tuh. Warnanya seperti apa? Mulai diribetin. Padahal seandainya saat itu dia langsung sembelih sapi betina, selesai. Tapi diribetin sama dia, dibuat persyaratan-persyaratan yang menyulitkan dia sendiri, sampai pada akhirnya kata Nabi Musa, carilah sapi yang warnanya seperti warna emas. Mau nyari kemana tuh? Nah, sama seperti itu. Rasulullah SAW menginginkan kita, kalau sudah ada satu perintah yang sudah jelas perintah itu datang dari Allah dan Rasul, ini sudah laksanakan saja. Gak usah banyak tanya, karena kalau kita banyak tanya justru malah kadang-kadang meribetkan kita sendiri, sampai pada akhirnya ya nggak usah laksanain lah, susah. Nah ini salah satu contoh sikap Nabi memberitahu kita. Kenapa Nabi kemudian tidak menjawab tentang pertanyaannya apakah wajib dilaksanakan setiap tahun? Karena tahu, Rasulullah tahu kita ini umat yang lemah. Umatnya Rasulullah ini umat yang paling lemah. Sehingga Rasulullah kemudian di pertanyaan ketiga lalu mengatakan, kalau seandainya saya jawab iya, maka saya khawatir diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak mampu melaksanakannya. Baik, sungguh umat sebelum kalian menjadi binasa karena banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku merintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Ya Bu, jadi
ibadah itu semampu kita, bukan semau kita. Beda ya Bu? Semampu kita. Kalau semau kita biasanya malasnya banyak, tapi kalau semampu kita, kita maksimalkan ibadah kita. Sholat duha 8 rakaat, karena semau kita 2 rakaat, tapi karena semampu kita bisa 8 rakaat. Karena ngantuk malam mampunya 6, nah itu semampu kita. Ya, makanya doanya Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Kenapa? Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu melaksanakannya. Artinya, ketika kita beribadah, beribadahlah semaksimal yang kita mampu, bukan semaksimal yang kita mau. Beda ya Bu? Nah, ini hadisnya begitu. Jadi, lakukanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah sudah. Jangan tanya macam-macam lagi, kata Rasulullah. Kalau saya bilang khamar itu haram, jangan tanya lagi, haramnya mabuk ya Rasulullah. Apakah kalau nggak mabuk nggak haram ya Rasulullah? Enggak. Ketika Rasulullah mengatakan khamar itu haram, maka jelas khamar itu haram. Mau 1 botol, mau 1 gelas, mau 1 sendok, mau 1 tetes, mau setengah tetes, tetap haram. Kenapa? Zatnya yang haram. Nah, itu yang disebut umat yang taat, hamba yang taat kepada Allah. Ketika ada satu perintah, dia tidak terlalu mempertanyakan banyak hal. Ketika dia sudah tahu itu perintah Rasulullah, itu sunnah Rasul, dia laksanakan. Kalau itu larangan, dia berusaha untuk meninggalkan sesegera mungkin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum menyegerakan haji. Satu lagi ya Bu, kan azannya jam berapa Pak Hasan? 6.20 ya? Ya, kita sampai jam 6 ya Bu, agak telat tadi kita mulainya. Atau sampai jam 7 Bu? Kelamaannya. Hukum menyegerakan haji. Syafi'i, Imam Thawri, Auza'i dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa haji merupakan suatu kewajiban yang pelaksanaannya boleh ditunda. Ya, pelaksanaannya boleh ditunda. Dengan kata lain, haji boleh dilakukan kapan saja selama umur kita masih ada. Orang yang mengakhirkan haji tidak berdosa selama ia telah melaksanakannya sebelum meninggal dunia. Emang haji itu, tapi kita lihat kemampuan kita Bu ya, karena kalau haji itu kan sudah jelas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang mampu menempuh jalannya, mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan. Kalau yang namanya kesempatan, harusnya kita punya kesempatan. Buat Allah, kita nggak punya kesempatan, itu sayang. Tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk kemudian mengalahkan kesempatan duniawinya untuk tidak memperturutkan kesempatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengalahkan kesempatan duniawi kita untuk kemudian bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah SAW mengakhirkan haji hingga tahun ke-10 Hijriah. Ketika itu beliau bersama dengan istri-istri beliau dan banyak sahabat. Padahal haji telah diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jika haji wajib dilakukan secara langsung ketika seseorang telah mampu, maka Rasulullah SAW tidak mengakhirkan ibadah haji beliau. Tapi memang waktu itu ada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi antara penduduk kota Mekah dan penduduk kota Madinah yang Rasulullah ada di sana, sehingga pelaksanaan haji itu diundur sampai tahun ke-10 Hijriah. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, sebagian dari pengikut Imam Syafi'i dan Abu Yusuf, kita wajib untuk segera melaksanakan haji. Jadi ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan yang lainnya mengatakan kita wajib untuk segera melaksanakan haji ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja falyu'ajjil fa innahu qad yamrudul marid
wa tadillur rahilah wa takunul hajah. Barang siapa yang ingin melakukan haji, maka bersegeralah untuk melakukannya, karena bisa jadi seseorang akan sakit, sebuah kendaraan akan hilang, atau kebutuhan lain akan bermunculan. Itu ya Bu, maksudnya kalau sudah punya rezeki jangan ditunda, langsung bayar haji. Kalau sekarang itu haji kita itu macam-macam ya, ada reguler yang nabung kuota Depak, ada namanya haji plus. Haji plus itu biasanya antara 5 sampai 7 tahun nabung tapi tetap dapat kuota Depak, itu diistilahkan dengan haji reguler, haji plus sekarang. Nabungnya biasanya 5 sampai 7 tahun. Tapi begitu dia sudah bayar DP, macam-macam DP-nya tuh, ada yang 40 juta, ada yang 60 juta, dia bayar DP, dia udah dapat kuota haji. Tapi antara 5 sampai 7 tahun. Nah, ketika dia sudah lunasi tabungannya, maka nanti pada tahun kelima itu akan ditentukan dia berangkat pada tahun keberapa. Entah tahun kelima, entah tahun ke-6, atau tahun ke-7. Ada juga sekarang yang kita kenal dengan haji haji furoda. Haji furoda ini juga sedap apa istilahnya. Jadi suka mengkhawatirkan Bu, karena ya ngeri-ngeri sedap ya. BRT kalau istilah begitu Pak Bu Erwan so paham banget kalau istilah begitu. Ya, ngeri-ngeri sedap Pak Bu Erwan. Saya kalau suka agak ini kalau istilah-istilah begitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Visanya datangnya belakangan. Makanya banyak kemarin orang yang tertunda hajinya, bahkan batal. Kenapa? Visanya nggak keluar. Nah sekarang ini pemerintah Saudi lagi bagus nih, dia buka program namanya visa multiple, tapi dengan syarat punya tasrih haji. Maksudnya gini, dia berangkat dengan visa yang bisa dipakai selama 1 tahun, kemudian pada saat nanti dia sampai di sana, dia bisa menunjukkan tasrih haji. Tasrih itu kayak semacam izin melaksanakan ibadah haji. Kalau dia punya itu, dia bisa masuk. Nah biasanya ini lebih murah dari haji furoda. Banyak sekarang programnya. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, naik sepeda berhaji. Mau? Ada tuh orang BSD baru nyampe nih di sana, naik sepeda berhaji, udah sampai di kota Mekah. Katanya lagi nunggu sampai bisa melaksanakan ibadah haji baru balik. Ya kalau mau susah-susah beberapa bulan naik sepeda lah. Karena kita memang rutenya lumayan jauh ya, lumayan jauh dibanding negara-negara lain. Mungkin kalau bisa ditempuh dengan jalan darat, insya Allah lebih mudah. Tapi karena kita tidak ada bisa untuk melaksanakan jalan darat, maka ya kita harus bersabar untuk bisa mendapatkan rezeki yang cukup untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersegera untuk melaksanakan kewajiban haji, karena salah seorang di antara kalian tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Itu ya Bu. Jadi kalau sudah punya rezeki, bismillah. Ya, itu tandanya bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Tapi Allah kan nggak ngasih tahu kita, "Hei, lu udah saya kasih rezeki berangkat." Itu kesadaran kita Bu, keikhlasan kita bahwa ini mungkin jalannya Allah untuk bisa kita melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, ma ya'ridu lahu min maradin aw hajatin, apa yang akan terjadi kepadanya seperti sakit dan kebutuhan yang lain. Jadi Rasulullah juga sudah mempertimbangkan itu. Maka kata Rasulullah, segerakan haji kalian, karena kalian nggak tahu besok itu ada apa yang terjadi. Besok itu bisa jadi kalian sakit, bisa jadi kalian punya kebutuhan yang lain, yang sehingga biaya yang harus kita gunakan untuk ibadah haji terkuras untuk menutupi kebutuhan kita tadi. Padahal sebenarnya ketika kita punya rezeki itu, sebenarnya kita sudah bisa melaksanakan. Tapi karena kita menunda haji kita, akhirnya kebutuhan datang, ada yang sakit, mau beli itulah, akhirnya tidak cukup lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, hadis-hadis ini menjadi motivasi buat kita bahwa Rasulullah sendiri yang memerintahkan kita untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji kita. Apalagi kalau jelas-jelas kita sudah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, lalu kita tidak laksanakan. Atau kita sudah bisa menabung, tapi kita diam-diam saja untuk tidak melakukan atau tidak menabung. Nah ini kira-kira yang menjadi
nasihat buat kita semuanya, bagi kita yang mayoritas belum melaksanakan ibadah haji, ayo tabungannya ditambah lagi yang sudah nabung, yang belum nabung mulai buka tabungan haji. Tadi juga Bu Kopsa menyampaikan ada tabungan umroh, terserah mau di mana, di Al-Ikhlas juga sudah dibuka. Ini yang jalan tabungan kurban ya Bu, sudah berapa Bu? 22 orang, 22 orang pesertanya ya. Artinya kenapa dibuat tabungan itu? Untuk lebih memudahkan pada jamaah Al-Ikhlas pada saat kurban nanti nggak ngos-ngosan mau beli kambing. Kalau ditabung kan pelan-pelan tuh Bu, 300.000 sebulan, 300.000 sebulan, kan nggak berasa tuh. Begitu nanti pas datang hari hanya kurban, uangnya sudah siap. Tapi kalau kita nggak nabung ya, kalau rezekinya ada mah ya nggak ada masalah. Tapi kalau rezekinya nggak ada, susah, nggak bisa kurban tahun ini, kenapa nggak ada duitnya? Ya pas ada duit nggak nabung. Ya Bu ya. Jadi ini fasilitas ini dibuka oleh ibu-ibu sendiri nih. Emang kalau mama yang ngurus mah masya Allah deh, jalan semua tuh. Ya, insya Allah. Dan kita juga di masjid kita, walaupun memang tidak masuk dalam kegiatan masjid, ini lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman, beberapa teman-teman. Kita sedang mengembangkan peternakan kambing. Dan lahannya kurang lebih sekitar 2000 meter. Sudah jadi, insya Allah mungkin pekan ini akan masuk kambing sekitar 100 ekor. Dan itu akan kita, sebagian dari hasil itu akan kita infakkan untuk kegiatan masjid. Tapi ini tidak di bawah manajemen masjid. Kenapa tidak di bawah manajemen masjid? Karena kalau di bawah manajemen masjid terlalu banyak yang bicara, sehingga kita fokuskan hanya beberapa orang saja yang betul-betul punya keinginan untuk mengembangkan ini, tetapi kita sudah sepakat berapa presentasi yang akan kita masukkan di dalam kegiatan Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi cara jamaah kita yang sudah bergerak untuk bisa mencari kembali jalan, tidak lagi kita mengharapkan semata-mata dari donasi, tapi masjid kita sudah bisa mandiri secara keuangan. Nah itu juga mungkin nanti akan kita buka semacam peluang investasi dari jamaah yang mau. Nanti kita bikin polanya, insya Allah yang sudah mendaftar itu udah ada sekitar 10 orang. Insya Allah hari Ahad sore kita akan nengokin kambingnya sekalian di bawah. Kurang lebih sekitar target kita masuk pertama ini sekitar 100 ekor untuk persiapan Idul Kurban. Itu untuk mencukupi kebutuhan kurban di Villa Dagotol khususnya. Dan mudah-mudahan dengan pola itu lebih memudahkan kita dengan harga yang murah, lebih baik dari harga sebelumnya. Kalau dulu kan kita lompatannya berapa kali, kalau ini kita langsung. Ya, kira-kira itu Bu dari apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan untuk diri kita, untuk masjid kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya, berikan kita jalan terbaik sehingga kegiatan-kegiatan di masjid kita ini bisa lebih makmur lagi, jamaahnya bisa lebih banyak lagi, dan ibu-ibu yang kebetulan belum sempat melaksanakan atau ikut pengajian ini makin bersemangat, makin dibuka hatinya, sehingga ta'lim kita apapun yang kita buka bukan saja karena kita ngundang dai-dai kondang ya penuh gitu ya. Ngapain ngaji di Al-Ikhlas wayan ceramah Ustaz Yusuf, sama masih saya ganti nama ke Yusuf gitu ya. Enggak juga, tetap aja nggak ngaruh Bu, mukanya beda masalahnya ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita ya Bu ya. Mari tetap kita berdoa, semoga Allah mudahkan semuanya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, boleh. Kemudian tadi bagian kita bikin sunnah bersama Ustaz Yusuf. Bagi ibu yang ada pertanyaan, boleh silahkan bolos. Satu
Tutup aja ya Bu, karena udah mau maghrib. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya katakan adalah ketika seorang dia mampu secara fisik, ekonomi, mampu berangkat naik haji, tapi dia tidak melakukan itu, tidak melakukan hajinya, jadi dia meninggal. Saya pernah hadis atau apa ya, meninggal dia begitu manusia ya. Ya, kenapa? Dia mampu Iya. secara fisik, mental, dan ekonomi untuk berangkat haji. Iya. Tapi dia tidak melakukan itu dan dia keburu meninggal. Iya. Apakah meninggalnya itu membaca apa ya? Majusi dan Yahudi jadi. Iya. Ya, jadi gini Bu. Memang ada hadis yang menyampaikan seperti itu, tetapi memang bahwa tadi juga Rasulullah menyampaikan itu. Tapi hadis ini tidak memberikan justifikasi apakah dia meninggal seperti apa yang disampaikan tadi. Hadis ini hanya mengingatkan kita jangan menunda ya Bu. Ya insya Allah sih orang yang terjadi seperti itu insya Allah tetap meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah. Nah tugasnya orang yang masih ada, keluarga yang masih hidup ya Bu, kalau orang itu punya harta, maka hartanya itu digunakan untuk menghajikan orang yang meninggal tadi, dibadal hajikan. Bisa dilaksanakan oleh keluarga atau minta bantuan orang lain. Kenapa harus keluarga? Keluarga lebih afdol untuk melaksanakan badal hajinya. Tapi dengan satu catatan, orang yang membadalkan itu sudah haji. Kalau dia belum berhaji, dia nggak bisa membadalkan. Kalau memang itu memberatkan, maka cara kedua, ibu bisa mencari orang lain yang bisa membantu untuk melaksanakan badal haji kepada orang yang tadi meninggal, supaya kewajiban hajinya ketika dia mampu pada saat hidup belum dilaksanakan itu bisa ditunaikan. Yaitu caranya untuk melepaskan saudara kita yang dulu mungkin ada rezeki, lapang rezekinya, tapi mungkin karena masa ada faktor, mohon maaf, kekhawatiran rezekinya kurang karena membayar biaya haji, sehingga dia akhirnya sampai meninggal dia tidak berangkat haji. Maka tugas kita yang masih hidup itu menunaikan tugas itu. Dan yang paling afdal adalah uang yang digunakan itu adalah harta orang yang meninggal tadi. Jadi kita selesaikan dulu itu, baru kita insya Allah itu akan menggugurkan kewajiban hajinya insya Allah. Kenapa ini dibolehkan? Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapak saya meninggal sementara dia belum berhaji. Kata haji, hajikan dia. Artinya hadis ini menjadi penjelasan buat kita bahwa boleh kita menghajikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk kita, kewajiban kita sebagai yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, menggugurkan kewajibannya. Sama seperti kurban, ketika ada orang yang sudah meninggal, boleh nggak saya kurbankan? Berkurban untuk atas nama orang tua misalnya, ibu atau bapak atau saudara kita yang kemudian meninggal, bahkan mungkin belum pernah berkurban. Kata Nabi, silahkan berkurbanlah untuk orang tuamu, berkurbanlah untuk ibumu. Jadi artinya bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tadi, apa yang disampaikan Rasulullah tadi, bahwa meninggal dalam kondisi Majusi atau Yahudi, insya Allah tidak terjadi karena sikap yang diambil oleh keluarga yang ditinggal. Ya kira-kira itu solusinya ya Bu, itu solusinya. Jadi kalau kita tahu dia sebenarnya mampu awalnya, lalu dia belum berhaji, maka selesaikan tugas, tunaikan hajinya dengan cara bentuk membadalkan tadi. Sama-sama Bu. Ada lagi yang bertanya-tanya? Oh iya. Ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Ini tentang kakak saya yang kemarin mau umroh ya. Iya. Kebetulan beliau itu sebenarnya sudah siap, uang sudah siap, tapi nggak tahu kenapa dia takut. Saya nggak tahu ada apa. Iya. Akhirnya, jadi dia nggak berangkat, nunggu istrinya, nggak otomatis kan?
belum ke satu lagi uang lagi. Ya. Kemarin saya minta apa ya? Iya. Iya. Bisa sampai rumah lagi. Iya. Nggak tahu itu takutnya apa. Iya. Terus dia pengennya lebih bagus umroh. Bagus nih, bagus lagi. Tapi kan kondisi keuangan kurang dan untuk berangkatnya juga masih lama kan. Jadi mau aja kalau misalnya emang perjelas aja sama Ustaz. Iya. Ya kadang-kadang pertimbangan itu yang suka gitu. Jadi harusnya sih kalau sudah punya kemampuan itu langsung dilaksanakan. Karena kita ya itu tadi kata Nabi, segerakan karena kita nggak tahu di belakang itu akan terjadi apa. Ada pengalaman beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ada jamaah yang harusnya karena pandemi itu kan kalau nggak salah Maret 2020 ya Bu ya 2020. Nah dia sudah harusnya berangkat dari November dia tunda Desember, kemudian dia bilang ntar aja Pak bulan Maret karena saya masih ada tugas yang saya tidak bisa tinggalkan, nanti izinnya di bulan Maret aja. Tanggal 17 berangkat, tanggal 11 Maret lockdown nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ketunda 2 tahun padahal harusnya sudah berangkat di bulan November. Akhirnya begitu ketemu beliau bilang ternyata benar kata Rasulullah, kalau sudah punya kesempatan jangan ditunda, segera laksanakan. Karena begitu kita tunda kita nggak tahu besok kejadian apa. Benar kejadian lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun harganya naik. Kan nggak mungkin kita pakai harga sebelum pandemi. Semuanya naik. Waktu itu kalau nggak salah dia masih bayar 20,5, akhirnya dia bayar 25 sekian karena tertunda tadi. Jadi ini semuanya contoh sederhana bahwa kalau memang kita sudah punya kemampuan itu, Bismillah, Insya Allah akan ganti rezeki kita. Dan lagi-lagi bahwa yang namanya haji dan umroh itu kalau kita sudah keluarkan karena Allah, tidak ada yang miskin karena itu, pasti diganti. Jadi itu yang harus kita kuatkan. Memang kalau mau berangkat dengan keluarga sebenarnya alangkah lebih baik kalau rezekinya ada. Ya kayak kemarin ya Bu, sama Bapak berangkatnya ya Alhamdulillah. Itu lebih baik lagi. Kenapa? Jadi Ibu bersama dengan muhrim, lebih aman seperti itu. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa ya gantian aja. Ya, gantian aja Bu. Ya, kira-kira begitu. Jadi banyak penghalang sebenarnya, banyak godaan-godaan itu datang kepada kita menjelang mau keberangkatan. Nah, kalau kita nggak bisa konsentrasi untuk betul-betul meyakinkan diri kita bahwa kita bisa berangkat saat itu, ya bisa ketunda lagi nanti. Bisa ketunda lagi, akhirnya ketunda nggak jadi berangkat malah. Ya. Apalagi ada pemahaman gini Bu, waduh nanti kalau sampai di sana saya diginiin sama Allah. Enggak, di sana bukan surga dan neraka. Di sana kita datang untuk membersihkan diri kita. Kita pulang menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih suci, hamba yang lebih siap untuk beribadah yang baik kepada Allah. Kira-kira itu Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah jelas semua ya Ibu. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditulis di PR buat minggu depan. Siap. Kalau enggak maksud yang lain. Siap. Alhamdulillah saya sudah kajian kita sore hari ini dan saya dilakukan Pak Ustaz atas semuanya. Semoga kita dapat segera pergi haji Ibu-ibu. Amin. Berjamaah. Amin. Baik, mari kita tutup dengan baca istighfar, jalan dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi.
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mikrofonnya ini kali Bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu